Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 123 membakar halaman rumah sampai rata dengan tanah. Dia tidak bisa melupakan masalah itu begitu saja, Jiang Chen harus tahu siapa dalam semua ini. Di mana Wang Yun dan Huang Zheng sekarang? Jiang Chen bertanya. Murid senior Wang dan Huang Zheng sedang menyembuhkan luka mereka di halaman. Mereka terluka parah, dan mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur. Salah satu murid berkata, "Ayo, bawa aku ke mereka." Dengan ekspresi serius, Jiang Chen melangkah menuju area tempat tinggal. Kali ini, tidak masalah apakah itu Wang Yun, Huang Zheng, atau para murid yang dipaksa untuk membagikan pil pemulihan fana, mereka telah menghadapi masalah ini semua karena Jiang Chen. Oleh karena itu, Jiang Chen harus turun tangan dan membawa keadilan bagi mereka. Jika tidak, siapa yang ingin mengikutinya di masa depan? Yang terpenting, dia ingin mencari tahu siapa yang berada di balik semuanya, dan siapa pria berpakaian hitam yang mencoba membunuhnya di Gunung Myriad Demon. Dan, Guo Lei adalah petunjuk pertama dalam menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Tempat tinggal bagi para murid lingkaran luar adalah deretan halaman, dan 6 murid tinggal di setiap halaman. Saat ini, Wang Yun dan Huang Zheng sedang beristirahat di kamar yang sama, dan halaman itu penuh dengan orang. Setiap orang dari mereka marah. Sial, ini konyol sekali. Kita sudah menjadi murid lingkaran luar begitu lama, dan hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa Guo Lei menuntut kita untuk memberinya pil pemulihan fana? Desas-desus mengatakan bahwa murid senior Jiang terbunuh di Gunung Myriad Demon. Jelas bahwa Guo Lei sengaja memilih untuk mengganggu kita, mereka yang tidak dekat dengan murid senior Jiang tidak menjadi sasarannya. Saya tidak percaya murid senior Jiang telah meninggal, mari kita tunggu dia kembali. Saya yakin dia akan memperjuangkan keadilan kita. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar, dan ketika mereka melihat Wang Yun dan Huang Zheng yang sedang beristirahat di tempat tidur, mereka menjadi semakin marah. Namun, sangat disayangkan bahwa kekuatan mereka tidak cukup, dan itulah sebabnya mereka diganggu. Lihat, itu murid senior Jiang. Murid senior Jiang sudah kembali. Tiba-tiba seseorang berteriak kegirangan. Kemudian, semua orang melihat ke arah pintu masuk dan melihat beberapa pria masuk. Pemuda yang berjalan di depan mengenakan pakaian putih, dan dia memancarkan aura yang mengesankan. Dia tidak lain adalah Jiang Chen. Ketika semua murid melihat Jiang Chen, ekspresi pahit mereka langsung berubah menjadi ekspresi terkejut. Murid senior Jiang telah kembali. Dia benar-benar murid senior Jiang. Hahaha, sudah kubilang, dia tidak akan mati semudah itu. Murid senior Jiang, senang sekali Anda kembali. Anda harus membantu kami kali ini. Semua murid berkumpul di sekitar Jiang Chen dan mulai mengeluh dan menceritakan kepadanya tentang aib dan kemarahan mereka. Guo Lei dilindungi oleh beberapa murid lingkaran dalam, dan mereka sama sekali tidak dapat menyinggung perasaannya, mereka hanya dapat mengandalkan Jiang Chen untuk membantu mereka. Saat ini, di Sekte Hitam, hanya Jiang Chen yang dapat membantu mereka. Adapun para tetua sekte, mereka tidak pernah peduli dengan perkelahian antar murid. Selalu ada perkelahian antar murid di semua sekte. Ini adalah dunia kultivasi, hanya perkelahian yang bisa mendorong kemajuan. Semuanya, cukup, murid senior Jiang ada di sini untuk membantu kita. Seorang murid yang berdiri di samping Jiang Chen berkata. Bagaimana keadaan Wang Yun dan Huang Zheng sekarang? Jiang Chen bertanya. Ketika menyebut Wang Yun dan Huang Zheng, semua orang berhenti berbicara, lalu mereka memberi jalan bagi Jiang Chen untuk lewat. Jiang Chen masuk ke kamar tidur, dan dia bisa melihat 2 tempat tidur di dalam kamar, di mana 2 pria berbaring di atasnya. Mereka tidak bergerak, dan energi mereka sangat lemah. Jiang Chen berjalan mendekati tempat tidur, lalu dia melihat Wang Yun dan Huang Zheng yang penuh memar, wajah mereka hampir tidak bisa dikenali, dan napas mereka lemah. Melihat mereka, kemarahan yang tak terkendali langsung meledak dalam tubuh Jiang Chen. Dari luka-luka mereka, dia dapat dengan mudah mengetahui apa yang telah dilakukan lawan mereka kepada mereka. Diperlukan beberapa metode yang sangat kejam dan brutal untuk membuat seorang prajurit inti mortal akhir kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Merasa ada seseorang di sana, Huang Zheng membuka matanya. Ketika dia melihat Jiang Chen yang berdiri di depannya, ekspresi yang sangat bahagia muncul di matanya. Huang Zheng berjuang dan mencoba berbicara, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan bibirnya. Jangan katakan apapun, aku tahu apa yang sedang terjadi. Jiang Chen meletakkan tangannya di tubuh Huang Zheng dan menghentikannya berbicara. Karena Huang Zheng sudah bangun, itu artinya dia akan segera pulih. Luka Wang Yun jauh lebih serius daripada luka Huang Zheng, dan dia masih koma saat ini. Murid senior Wang Yun dan Huang Zheng dikalahkan oleh Guo Lei. Dia bahkan mematahkan kaki dan tangan senior, itulah sebabnya dia masih koma sekarang.
Salah satu murid berkata. Jiang Chen memegang lengan Wang Yun dan memeriksa meridiannya. Ia menemukan bahwa meskipun Wang Yun terluka parah, kaki dan lengannya masih belum sepenuhnya lumpuh, hanya retak. Peluang untuk pulih sepenuhnya masih ada. Jiang Chen meletakkan lengan Wang Yun, lalu berbalik dan bertanya kepada murid yang menunggu di kediamannya, "Siapa namamu?" Murid senior Jiang, "Namaku Wang Danyu." Murid itu tampak tegap dan tegak, tidak heran namanya adalah Wang Danyu. "Danyu, bantu aku mencari tetua sekte Guosan, minta dia memberimu 2 pil pemulihan. Katakan saja padanya bahwa Jiang Chen yang memintanya." Kata Jiang Chen. "Apa? Tetua sekte Guosan? Pil pemulihan?" Wang Danyu terkejut, murid-murid lainnya bereaksi hampir sama. Semua orang tahu tentang tetua sekte Guosan, dia adalah orang yang sangat dihormati di sekte hitam, dan bagi para murid dari lingkaran luar ini, Guosan adalah seseorang dari kalangan atas yang jarang mereka temui. Mengenai pil pemulihan, itu adalah pil penyembuhan langka yang harganya mahal. Meskipun Wang Yun dan Huang Zheng mengalami luka serius, jika mereka bisa mendapatkan pil pemulihan, mereka akan pulih sepenuhnya dalam waktu 7 hari. Namun, Jiang Chen memintanya untuk pergi menemui tetua sekte Guosan dan meminta 2 pil pemulihan. Apakah ini lelucon, atau apakah Jiang Chen benar-benar orang penting dalam pikiran Guosan? "Apa yang kamu tunggu?" Jiang Chen mengerutkan alisnya. "Saya akan pergi sekarang juga." Tanpa menunda lagi, Wang Danyu segera meninggalkan halaman dan mulai berjalan menuju puncak gunung Guosan, pikirannya penuh dengan keraguan dan ketakutan. "Di mana Guo Lei sekarang?" Jiang Chen bertanya. "Kami tidak tahu, tapi yang pasti di dalam sekte hitam." Seseorang berkata. "Baiklah, bawa aku ke tempat dia menginap." Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, suara Jiang Chen begitu dingin sehingga dapat membuat bulu kuduk siapapun merinding. Tidak ada seorang pun di sini yang bodoh, oleh karena itu, mereka semua tahu bahwa Jiang Chen benar-benar marah sekarang, dan konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Mengenai seberapa dahsyat akibatnya, para murid ini tidak tahu. Namun, Big Yellow tahu dengan sangat jelas, hari ini, lingkaran luar akan benar-benar kacau. Big Yellow sangat gembira, dan dia hanya berjalan di depan semua orang. Bersama dengan semua murid, mereka berbaris menuju tempat tinggal Guo Lei. Dipimpin oleh Jiang Chen, kelompok yang terdiri lebih dari puluhan orang berjalan melintasi area tempat tinggal, menarik perhatian semua pengikut lingkaran luar yang melihat mereka. "Lihat, bukankah itu Jiang Chen? Astaga, kukira dia sudah mati. Bagaimana dia masih hidup? Lihatlah mereka, aku yakin mereka akan menemukan Guo Lei dan menyelesaikan masalah ini. Jiang Chen adalah pria yang ganas, Guo Lei akan hancur kali ini." Tidak mungkin, Guo Lei kenal seseorang dari lingkaran dalam, Jiang Chen tidak akan berani menyentuhnya. "Jangan berisik. Siapa Jiang Chen? Dia berani menyinggung Nan Beichao." Guo Lei tidak ada apa-apanya di matanya. Lidah semua orang bergoyang, mereka tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi. Jiang Chen terkenal dengan pendekatannya yang brutal dan ganas, dan konflik antara Guo Lei dan Wang Yun diketahui oleh semua orang di sini. Sekarang, Jiang Chen telah kembali, sepenuhnya hidup. Tampaknya dia siap untuk mendatangkan malapetaka di lingkaran luar. Halaman Guo Lei terletak di tengah area tempat tinggal. Halaman itu sangat elegan, dan dari luar, tampak jauh lebih baik daripada halaman lainnya. Selain itu, Guo Lei memiliki hak istimewa untuk tinggal sendirian di halaman ini, dan ini menunjukkan bahwa ia memiliki status tertentu di kalangan luar. Saat ini, pintu halaman Guo Lei tertutup rapat. Sepertinya dia tidak ada di dalam rumah. Namun, saat itu sudah sekitar tengah hari, jadi wajar saja kalau dia tidak ada di sana. "Buka pintunya." Tepat setelah kata-kata Jiang Chen keluar dari mulutnya, Big Yellow melesat maju dan dengan suara ledakan keras, ia menghancurkan pintu halaman. Tidak ada seorang pun di halaman, dan pintu rumah tertutup. "Murid senior Jiang, Guo Lei tidak ada di sini," kata seorang murid. "Bakar halaman ini." Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. "Apa? Membakar halaman? Ini bukan lelucon, sejak sekte hitam berdiri, meskipun selalu ada konflik antara para pengikut, tidak ada yang pernah mencoba membakar halaman. Bagaimanapun, halaman adalah milik sekte hitam, tidak ada hubungannya dengan siapapun." Namun, Big Yellow tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia menyukai kegiatan seperti ini, membunuh orang dan membakar rumah. Ketika dia berada di sekte pedang surgawi, dia telah membakar semua tempat tinggal wanita. Big Yellow memuntahkan bola api yang mendarat di atap salah satu ruangan. Hanya dalam beberapa saat, semua bangunan di dalam halaman terbakar. Api yang dimuntahkan Big Yellow sangat kuat, dan bahkan Jiang Chen pun terkejut karenanya. Big Yellow telah bersamanya cukup lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat bahwa dia mampu menyemburkan api. Anjing ini benar-benar orang yang kompeten.
Ya Tuhan, api. Jiang Chen benar-benar membakar halaman Guo Lei. Ini brutal. Seseorang berteriak keras. Sepertinya lingkaran luar akan kacau hari ini. Selain Guo Lei, siapa lagi yang menindas kalian semua? Jiang Chen bertanya dengan nada acuh tak acuh. Murid-murid yang diganggu menyebutkan beberapa nama lagi, mereka sangat bersemangat. Jiang Chen adalah orang yang sangat mendominasi, dia baru saja membakar seluruh halaman. Big Yellow, bantu aku membakar halaman rumah orang-orang itu. Ekspresi Jiang Chen tidak berubah. Membakar beberapa halaman sama saja dengan membakar kayu baginya. Suara mendesing. Big Yellow terus-menerus menyemburkan bola api dari mulutnya, membakar halaman lainnya. Big Yellow mengendalikan apinya dengan tepat, dan meskipun api berkobar, api itu tidak pernah memicu kebakaran ke halaman lainnya. Tak lama kemudian api pun berkobar di permukiman warga, gejolak hebat telah mengguncang lingkaran luar. Di tempat latihan di dalam lingkaran luar, banyak murid melihat api dan terkejut. Di antara mereka, ekspresi 4 murid berubah drastis. Murid senior Guo, sepertinya halaman kita terbakar. Salah seorang murid berkata dengan ekspresi terkejut. Sialan, siapa yang berani membakar pekarangan rumahku? Ayo, kita periksa. Pemuda itu mengomel. Ia membawa 3 murid lainnya ke tempat tinggal. Pemuda ini berusia pertengahan 20-an. Dengan tubuh kekar dan bekas luka merah di dahinya, ia tampak garang. Orang ini tidak lain adalah Guo Lei. Dengan kultivasinya di puncak alam Intifana, setelah Han Yan memasuki meditasi terpencil, dan Jiang Chen menghilang, tidak ada seorang pun di lingkaran luar yang berani menyinggung perasaannya.